pada kisah itu, kalau orang mau menista Tuhan, itu possibilities-nya besar sekali. Betul. Ya nggak sih? Betul. Orang mau marah Tuhan, kecam Tuhan, tinggalkan Tuhan, kecewa, pahit pada Tuhan. Itu punya possibilities yang sangat besar. Kalau Tuhan baik, Tuhan pasti sembuh. Waduh. Kalau nggak sembuh berarti. Waduh. Saya kan bikin konten di Instagram ya. Yang paling sering saya temukan di story WA maupun di grup keluarga. Kalau nggak minta donor darah, tabung oksigen, obat, yang paling rumah sakit. Yang paling sedih itu waktu ada orang bilang, Papa sudah nggak sakit lagi ya. Iya, betul. Ada ilustrasi juga kan, Pak? Iya. Dek, di mana? Masih antri oksigen, Ma. Udah pulang aja. Papa udah nggak ada. Nah, Sobat Raida, kita hari ini bicara bersama Pastor Ona Tahapari. Kita mau sapa dulu. Halo, Pastor Ona Tahapari. Shalom. Shalom, Jo dan Nathan. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Pastor Ona? Baik? Sobat Bahtera Yuda, saya baik. Puji Tuhan, saya baik. Thank you, Pastor Ona. Terima kasih sudah sambung di Bahtera Yuda FM. Pastor, hari ini kita bicara tentang ikhlas merelakan kepergian. Ada statement umum yang sempat saya juga yakini gitu ya. Jangan genggam terlalu erat apapun, bahkan siapapun yang ada di dunia ini. Nanti kamu kecewa. Nah, apakah ini juga cara atau tips yang paling ampuh nih, Pastor, supaya kita boleh mengikhlaskan orang yang terdekat, orang yang kita kasihi, orang yang ada di sekitar kita untuk mereka boleh berpulang? Apakah ini statement yang tepat? Nathan dan Jo, begini, saya dari dulu berpikir bahwa salah satu hal yang memang kita harus cermati terlebih dahulu adalah bagaimana cara kita berpikir, kan? Perspektif yang kita bangun di dalam kita. Nah, kalau kita kembali berkaitan dengan statement yang tadi Nathan bilang, kalau kita kembali ke Alkitab, Kolose pasal 3 ayat 12, Alkitab di situ tuh bilang begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihi, dan dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, sebenarnya yang saya mau soroti adalah kata pilihan di situ. Kata pilihan di situ kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata eklektos. Eklektos itu artinya begini, dipisahkan untuk menjadi miliknya Tuhan. Jadi perspektif yang memang harus dibangun oleh kita bersama-sama adalah bahwa pasca pengorbanan Kristus dan kebangkitannya, setelah kita mempercayai Kristus sebagai Tuhan, tentu saja ini Alkitab beritahukan kepada kita, kita ini sah, owning by God, gitu, dimiliki oleh Tuhan. Jadi sebenarnya kalau Alkitab bilang kita ini orang pilihan, kita ini sepenuhnya adalah milik Tuhan. Berarti kita juga harus membangun kesadaran bahwa semua yang ada pada kita itu Tuhan punya. Kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa. Jadi kalau dibilang jangan menggenggam terlalu rapat gitu, sebenarnya begini, apa juga yang mau kita genggam? Karena memang kita nggak memiliki apa-apa lagi, karena totalitas dari kita, hidupnya kita, atau totalitas dari orang-orang yang kita sayang, bahkan hidupnya mereka yang sudah percaya kepada Kristus, itu sepenuhnya milik Tuhan. Kita memang sayang, tapi kita juga harus bangun kesadaran bahwa mereka milik Tuhan. Tuhan mau pimpin mereka, itu Tuhan punya kedaulatan. Tuhan mau kasih tuntunan kepada mereka, itu Tuhan punya kedaulatan. Bahkan sampai kepada Tuhan suruh mereka kembali pulang, itu Tuhan punya kedaulatan. Bagian kita adalah kita respect pada bagian ini, pada titik ini. Bahwa iya, dia memang milik Tuhan. Berat, kita nangis, itu wajar, itu sangat manusiawi. Tetapi kita tidak akan meratap tanpa harapan, sebab kita tahu kalau toh mereka berpulang kepada Tuhan, mereka telah menikmati kekekalan dan upah. Seperti itu ya. Begitu kira-kira Nathan dan Jo. Baik. Ini harus kita sadari betul ya. Ini prinsip yang harus kita tanamkan. Benar. Jadi kita semua, hidup kita, yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang sudah percaya Tuhan, itu miliknya Tuhan. Jadi terserah Tuhan. Gitu terserah Tuhan, kembali kepada Tuhan ya. Tapi bisa nggak sih, Bu Ana, saya tanya seperti ini. Kalau misalnya
saya rasa saya belum bisa menyenangkan mama. Iya. Mama jangan dipanggil pulang dulu Tuhan. Iya, betul. Tuhan tolong banget. Iya. Bisa nggak sih Bu Ana kita kayak seolah itu menahan kepergian seseorang Dengan doa kita. Jadi kayak kayak nego minta gitu ya, bargain Tuhan, ya. gitu ya. Ngefek nggak? Nah itu jawaban banyak orang. Ngefek nggak ya kalau saya minta panjang umur orang tua saya, anak saya mungkin. Minta dipulihkan mungkin. Gimana, Pastor? Iya, gini, definisi bahagia masing-masing orang kan beda tuh. Gitu. Kita berpikir bahwa kita belum membahagiakan orang tua, contoh. Jangan-jangan orang tua kita sudah bahagia. Iya sih ya. We never know. Iya juga We never know. Oke. Karena definisi berbeda. Nah, sekarang tentang persoalan begini. Kita meminta kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh papa jangan pulang dulu, atau kalau boleh mama jangan pulang dulu, suami, istri, and so, siapapun yang kita sayang, kita berdoa, Tuhan kalau boleh jangan pulang dulu. Nah, kalau ditanya, boleh nggak sih? Boleh. Sebab waktu begini, kata berdoa, salah satu pengertian dari kata berdoa dalam perjanjian baru, itu artinya adalah petisi. Sebuah permohonan gitu kepada Tuhan, permintaan kepada Tuhan. Bolehkah kita mengajukan petisi kepada Tuhan atau meminta kepada Tuhan? Boleh banget. Kenapa? Dia Bapak, kita anak. Tapi seluas-luasnya Tuhan mengizinkan kita untuk minta apa saja dari Dia. Nah, landasan berpikir ini yang kita harus bangun, bahwa somehow Tuhan tuh berdaulat. Kita boleh minta apa saja, tapi keputusan akhir itu kasih biar Tuhan yang mainkan. Gitu. Itu udah keyakinan kepada Tuhan punya kedaulatan. Lalu nanti orang akan berkata begini, loh, kalau nanti biarkan Tuhan yang mainkan, pada satu sisi orang menyoroti sisi negatif dan berkata bahwa berarti kita nggak beriman dong, bahwa jawaban doa akan diberikan oleh Tuhan. Enggak ada kaitannya. Karena kita beriman, makanya kita memberikan petisi kepada Tuhan, karena permohonan kepada Tuhan. Karena kita beriman, makanya kita meminta kepada Tuhan. Tapi sisi iman yang lain adalah kita pun meyakini kedaulatan Tuhan. Benar. Jadi begini, kalau kita meyakini kedaulatan Tuhan, kita harusnya udah siap bahwa Tuhan bisa jawab anything. Entah itu iya, tunggu atau tidak. Nah, kalau memang Tuhan mengeluarkan jawabannya untuk kita, ya sudah, takluk saja kepada Tuhan punya jawaban. At least we try, at least we ask something from Him gitu. Paling tidak kita coba, paling tidak kita udah meminta sesuatu dari Dia dan kita nggak menyalahi aturan. Betul. Baik. Seperti itu ya. Jadi miliki iman yang benar gitu ya. Bukan iman yang pasti nih kalau saya ngomong pasti terjawab nih. Saya pasti dijawab nih. Saya pasti direalisasikan nih. Jangan juga berdoa kayak gini Pak. Kalau Tuhan baik, Tuhan pasti sembuh. Waduh. Kalau nggak sembuh berarti itu kalau Tuhan baik, Tuhan sembuhkan. Waduh, bingung juga ya. Mungkin bisa dikasih pencerahan buat latar. Gimana tuh, Pastor, kalau misalnya ada doa nih, kalau Tuhan baik. Itu tuh sisi yang memang kita harus soroti, bahwa cara kita berpikir itu harus seimbang gitu loh, harus sangat objektif. Itu sebenarnya sedang memberi peluang untuk kita untuk memahami bahwa kamu lagi tidak sedang objektif loh. Kamu lagi sangat subjektif. Coba kamu sedang menimbang dari sisi kamu gitu, bahwa kalau Tuhan baik, Tuhan pasti sembuhkan. Jangan-jangan karena Tuhan baik makanya Tuhan panggil pulang. Baik. Seperti itu. Iya dong. Artinya dalam pertimbangan saya secara pribadi, objektivitas itu penting untuk kita menilai proses, kita menilai kasus yang memang kita sedang hadapi real di depan mata, supaya jangan sampai salah konsep, salah pemahaman, lalu kemudian salah memberikan reaksi yang ujung-ujungnya akan merugikan kita juga somehow. Seperti itu ya. Hati-hati dalam berdoa ya Sobat Rida. Jonathan tadi kasih celetukan yang bagus banget ya, dan itu mungkin sering kita doakan juga. Kalau Tuhan baik, Tuhan berikan saya berkat ya. Kalau nggak dikasih berkat berarti masa iya Tuhan nggak baik gitu kan ya.
Tapi gini Pastor, mungkin banyak sekali para pendengar juga Sobat Reida yang dengerin ini, mungkin yang nonton di YouTube kami Sobat Reida, mikir bahwa ya kan obrolan ini dasarnya karena kalian bertiga nggak merasakan apa yang saya rasakan, gitu kan? Saya ini sedang berbeban berat nih, orang yang paling dekat sama saya. Circle utama saya bahkan nggak cuma satu orang, bahkan mungkin beberapa orang karena mungkin pandemi ini. Mungkin Pastor boleh cerita, pernah nggak Pastor mengalami apa yang tadi Pastor jelaskan? Jadi kedukaan yang paling dalam, yang paling sulit mungkin untuk Pastor boleh bebas dari rasa duka tersebut. Mungkin pengalamannya bisa diceritakan Pastor, silakan. Saya itu kedukaan paling dalam ya, paling dalam. Maksudnya saya berduka untuk orang-orang yang somehow mereka harus pulang gitu pada waktu yang kita nggak pernah bisa prediksi. Tapi kedukaan saya paling dalam adalah ketika papi saya meninggal gitu. Kisah terakhir adalah satu sore. Waktu itu nggak tahu, saya lupa tahun, kira-kira 2000 tahun yang lalu tuh. Waktu rumah makan, ada satu rumah makan gitu dibuka di Surabaya. Itu sekian ribu tahun yang lalu, lama banget. Karena saya suka makanan di situ, lalu saya bilang satu sore itu saya bilang sama papi saya, Pak, Ona ingin makan di situ gitu, di rumah makan tersebut. Lalu papi saya bilang bahwa ya sudah, papi agak lelah, jadi papi tidur sebentar, nanti papi bangun baru kita pergi makan. Ya udah, saya antar papi saya ke kamar. Lalu papi saya naik tempat tidur dan tidur. Waktu bangun itu udah ada pada posisi linglung. Linglung tuh kenapa bisa saya bilang linglung, karena waktu keluar dari kamar itu mau pergi ke kita punya ruang makan. Waktu kita tanya, "Loh Pak mau ngapain?" Karena ruang makan lampu mati, tidak menyala. Mau ngapain? Lalu papi saya bilang, "Iya, papi mau buang air kecil." Nah ini kan udah aneh, Nathan dan Joe. Kemudian mami saya tarik bawa masuk ke toilet, kamar mandi. Setelah papi saya keluar, kemudian menuju ke ruang tamu. Nah dulu di ruang tamunya kita itu mejanya tuh meja kotak yang besar itu. Jadi papi saya mau naik ke situ tuh, mau tidur. Waktu kita mau ngapain? Mau tidur. Akhirnya karena ini udah aneh, kita udah bawa lari papi ke rumah sakit. Nah tiba di rumah sakit itu tuh sudah tuh. Papi saya meronta, dokter dipukul, perawat dipukul. Rupa-rupanya karena gula darahnya naik dengan sangat hebat, sampai disuntik penenang pun nggak bisa. Itu malam itu tuh. Malam itu dibawa, dini hari koma. Besoknya jam 11 siang meninggal. Itu tuh kayak nggak terima. Nggak terimanya tuh karena secepat ini kah gitu. Papi saya meninggal waktu usia 50 tahun. Dalam posisi kami semua masih sekolah, mami saya tidak bekerja, kakak pertama saya sudah bekerja, tetapi baru merintis gitu. Jadi tidak punya landasan apapun untuk bertahan hidup. Nah, pertanyaan demi pertanyaan muncul untuk saya secara pribadi gitu. Pertanyaan paling inti adalah why gitu. Kenapa? Sampai akhirnya di dalam perenungan saya personal, sampai akhirnya saya tahu bahwa kenapa harus bertanya why? Yang tadi saya bilang, yang punya hidup papi bukan kamu. Yang punya hidup papi itu Tuhan. Tuhan pasti punya alasan. Waktu hari itu tuh, Tuhan pasti punya alasan kenapa ini terjadi. Tetapi nangisnya nangis gila, Nathan dan Joe, karena bayangkan tuh, waktu papi meninggal, itu kayak kita nggak lihat masa depan. Kayak gelap aja gitu. Siapa coba yang akan support kita punya hidup? Kita mau makan dari mana? Sumber penghasilan datang dari papi. Tapi kan pada titik itu akhirnya sadar bahwa oh iya, memang sudah waktunya papi berpulang gitu. Sebab kalau itu adalah cerita yang memang kita harus hadapi, maka itu adalah
proses yang kita harus hadapi, ada didikan di dalam perjalanannya kita ke depan. Iya. Akhirnya sudah masing-masing akhirnya somehow ya menemukan jalan untuk hidup. Iya. Lalu ada potensi-potensi baik yang kemudian muncul di dalam kita. Jadi pada titik itu kan, akhirnya saya personal akhirnya menyadari bahwa Tuhan nggak pernah salah bertindak, nggak pernah. Selalu ada kisah baik di balik ratapan kan. Makanya kenapa Pengkhotbah pasal 3 bilang setelah orang meratap pasti orang tertawa. Nggak selamanya tuh, nggak selamanya setelah ratap, seumur hidup orang meratap, itu nggak selamanya. Setelah menangis orang tertawa, setelah meratap orang menari. Nah itu yang dari awal saya bilang, perspektif memang harus dibangun dengan sangat objektif dari sejak awal. Karena sometimes apa yang Tuhan kerjakan tidak sesuai dengan kita punya perhitungan, right? Betul. Gitu. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi yang perlu kita ketahui dan sadari adalah itu tadi, ketika kita meratap itu nggak akan, ya itu butuh proses gitu ya. Tapi butuh proses, kita pasti akan kembali ke suasana hati yang baik, ada sukacita yang Tuhan berikan gitu ya. Yang jadi masalah adalah ketika mau proses menuju ke sana tuh, kita udah kepahitan dulu sama Tuhan. Kalau mungkin saya tadi dengerin ceritanya Pastor yang benar-benar saya dengerin baik-baik itu ya. Mungkin Pastor sesekali atau mungkin ketika belum lama kejadian itu muncul, lihat rumah makan itu gimana Pastor rasanya? Kalau yang tadi yang Pastor ceritakan mau ke situ tuh sorenya, tapi kan nggak bisa, akhirnya nggak keturutan. Pernah nggak Pastor satu tempat atau mungkin satu titik gitu ya, satu lokasi deh, saya ingat sekali figur Papa, saya ingat sekali figur orang-orang yang saya kasih. Pastor sempat juga ya mengalami hal tersebut ya? Wah, iya Nathan. Saya ngalami dua hal gitu. Satu, lihat rumah makan itu pasti ingat Papi. Dua, dengar suara ambulans itu pasti ingat Papi. Gitu. Jadi ingatan itu selalu muncul. Tapi sekarang ini cara pandangnya udah beda, gitu. Cara pandangnya udah beda. Kalau hari ini masuk ke rumah makan itu tuh dalam hati saya bisa makan sendiri gitu, finally gitu. Tapi yang kedua, setiap kali saya lihat ambulans atau dengar ambulans, itu sampai hari ini nih, secara natural, refleks saya langsung akan berdoa, Tuhan tolong orang yang ada di dalamnya. Kalau lagi sakit parah, Tuhan kasih kemurahan untuk sembuh. Saya selalu melakukannya, karena kejadian papi saya. Karena nggak enak tuh waktu ada di ambulans itu nggak enak banget. Betul. Jadi ngerasa bagaimana orang bergumul gitu untuk orang yang kita lagi cinta di ambulans. Luar biasa. Seperti itu ya. Mungkin karena saya menemukan gitu ya, tidak jauh pasangan saya sendiri gitu ya. Kalau lewat di salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya, sudah nggak mau noleh tuh ke rumah sakit itu. Bahkan kalau bisa lewat jalan lain gitu ya. Pikir saya, jalan lain gimana, ini jalan utama dan yang lain itu jalan sempit semua gitu ya. Ya akhirnya kita harus lewat, tapi nggak boleh dia nggak noleh akhirnya Pak, cuma noleh ke kanan karena rumah sakitnya di kiri gitu ya. Sampai saat ini ketika mamanya nggak ada 5 tahun yang lalu. Wow, luar biasa, kita masih bicara bersama Pastor Ona Tahapari. Kita semua melalui proses itu ya, Sobat Reida. Jangan terus saya sendiri sih ya. Saya sempat mikir, Tuhan saya dulu aja deh yang dipanggil supaya saya nggak ngerasain itu gitu ya. Tapi pun kan kasihan orang tua kita yang ngerasain gitu kan. Jadi ya itu jalannya Tuhan. Kita boleh berdoa, tapi kembali lagi kita punya iman yang benar, di mana kita nggak boleh egois mikirin kalau saya doa pasti saya dijawab nih. Kan janji Tuhan di Alkitab begitu ya. Tapi satu sisi kita harus objektif. Iman itu adalah terserah Tuhan. Seperti itu. Mungkin bisa kasih kesimpulan Pastor Ona buat setiap kita yang hari-hari ini nggak ikhlas, atau bahkan lihat ini nangis, lihat barang kepemilikan orang yang kita cinta sudah pergi, nangis, nyesel, bahkan mungkin mau nyusul, gitu kan? Iya, betul. Silakan bisa kasih pesan, Pastor. Saya boleh kasih ayat kan? Silakan, Pastor. Boleh ya, oke. Ini semua orang pasti pernah baca ini ayat. Ayub pasal 1. Ayat 20 sampai dengan ayat 21 gitu. Saya pikir ini penting untuk saya berbagi
tentang ayat ini karena banyak orang tidak menemukan jawaban di balik kata why. Waktu kehilangan orang tercinta, banyak orang akan mengajukan pertanyaan why gitu. Why gitu. Nah, ini mari kita lihat dulu supaya kita akhirnya paling tidak punya jiwa yang besar untuk menghadapi yang sedang kita hadapi. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 21. Alkitab bilang, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, kisah ini kan terjadi waktu dia dengar bahwa 10 anaknya, ini bukan satu orang teman, ayah atau ibunya kita, ini anak, darahnya kita langsung tuh. Nggak meninggal satu orang, tapi 10-10-nya, semua anaknya, meninggal pada waktu bersamaan. Nah, pada kisah itu, kalau orang mau menista Tuhan, itu possibilities-nya besar sekali. Betul. Ya nggak sih? Betul. Orang mau marah Tuhan, kecam Tuhan, tinggalkan Tuhan, kecewa, pahit pada Tuhan. Itu punya possibilities yang sangat besar. Tapi lihat, waktu Ayub dapat berita ini, ayat 20 Alkitab bilang, mengoyak jubah, mencukur kepala, itu kedukaan hebat. Tapi di dalam kedukaannya Ayub, Alkitab bilang di ayat 20, ia sujud dan menyembah Tuhan. Kita boleh berduka karena itu wajar. Justru waktu kita nggak mengalami kedukaan, itu kan pertanyaan besar kan? Orang-orang dekat kita berpulang. Waktu mereka berpulang, kita berduka, kita nangis, kita meratap, nggak masalah. Nggak masalah, itu wajar. Tapi ini yang harus kita kerjakan gitu. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu tetap berdaulat. Makanya kenapa Alkitab bilang ayat 20, Ayub sujud dan menyembah Tuhan. Lalu perhatikan statementnya ayat 21. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Statement berikutnya menarik. Dia bilang, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, garis bawahi kalimat berikutnya, terpujilah nama Tuhan. Tidak ada penistaan terhadap Tuhan. Yang ada hanyalah sujud, menyembah, dan berkata, terpujilah nama Tuhan. Tapi kalimat berikutnya, Tuhan yang ngasih. Sedang Tuhan yang mengambil. Kata memberi di situ, nah ini Nathan. Kata memberi di situ, bahasa Ibraninya adalah Nathan. Memberi sama dengan Nathan. Memberi itu satu, memberi memang. Tapi yang kedua, artinya adalah begini, menunjuk atau menempatkan untuk sebuah tugas. Baik. Jadi kan hal yang harus kita pahami adalah siapapun mereka atau bahkan kita. Kalau toh kita harus berpulang, kita ini hadir di bumi karena ada tugas yang harus kita selesaikan. Kalau toh kita berpulang, berarti jelas kalau dilihat dari kata Nathan ini, Alkitab kan bilang berarti tugasnya udah selesai dong. Karena waktu Tuhan memberi kita hidup di bumi, Nathan itu artinya menempatkan untuk sebuah tugas. Jadi actually orang yang kita sayang meninggal bukan karena penyakit, kalau mau dilihat sampai kepada alasan akar. Alasan akarnya jelas, Alkitab bilang tugas sudah selesai. Ya, kemudian Alkitab bilang dan dia mengambil. Mengambil itu Ibrani bilang lakah. Lakah itu artinya menerima kembali. Diutus pergi, kerjakan tugas. Tugas selesai, orang harus pulang dan Tuhan menerima itu orang kembali. Nah, kenapa kita perlu meratap? Enggak apa-apa kalau kita meratap, tapi ingat, meratap dalam pengharapan. Jangan yang itu tuh yang saya bilang meratap bodoh-bodoh gitu, meratap tanpa dasar. Kita perlu meratap di dalam pengharapan bahwa begini, orang yang kita sayang sudah selesai tugas, dia kembali berpulang, dan waktu dia berpulang Tuhan menerimanya kembali. Jadi kan kalau ditanya why, kenapa kita kehilangan?
Karena orang yang kita sayang tugas sudah selesai. Iya. Dan karena dia sudah selesai, meninggalnya itu nggak sia-sia. Yes. Karena waktu dia berpulang, Tuhan menerimanya kembali. Wow. Pemiliknya menerimanya kembali. Nah, kalau orang diterima kembali oleh Tuhan, bukankah cuma 2 hal yang mereka akan hadapi? Mereka akan menikmati kekekalan dan mereka akan menikmati upah pemberian Tuhan karena mereka sudah selesaikan tugas, kan? Iya. Betul. Luar biasa. Seperti itu. Terus boleh satu ayat lagi? Silakan, Pastor. Mantap sekali. Ini ayat menarik. Ya. Mazmur 116 ayat 15. Alkitab bilang, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Nah, gini, kita harus memastikan, you have to memastikan kalau nanti semua orang akan meninggal. Tapi pasti kalau nanti meninggal, pastikan mengasihi Tuhan. Yes. Sebab untuk semua orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab bilang, itu berharga kematian mereka. Sudah? Kata berharga di situ, Ibrani bilang yakar. Yakar itu artinya begini, terhormat dan langka. Wow. Jadi selama ya suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, you name it, sahabat terbaik kita gitu. Kalau toh mereka berpulang kembali kepada Tuhan karena mereka sudah menyelesaikan mereka punya tugas, Alkitab bilang, Ayub bilang, Tuhan ngambil, Tuhan menerima mereka kembali. Tapi Mazmur bilang gini, kalau mereka meninggal dalam posisi mengasihi Tuhan, nah kematian itu bagi Tuhan personal adalah sebuah kematian yang terhormat dan langka. Kenapa langka? Kenapa langka? Karena memang nggak banyak orang cinta Tuhan. Betul. Baik. Seperti itu. Dengan begitu kita bisa harusnya kan kita terhibur kan dengan kebenaran itu. Betul. Benar. Kalau ada yang bilang saya nggak bisa bahagiain, sudah bahagia karena sudah pulang, gitu ya. Iya. Luar biasa. Iya. Begitu ya. Kayak Nathan dan Joe, orang suka bilang kan, there is no best place than home. Betul. Home sweet home gitu. Betul. Sejauh-jauhnya kita pergi, kita selalu ingin pulang ke rumah. Dan waktu kita tiba di rumahnya kita bahagia kan, somehow. Betul. Nah, titik itu yang kita harus pahami. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau orang yang kita cinta belum mengenal Tuhan? Paling tidak begini. Kabar baik sudah sampai kepada dia. Okay. Nah, kita tidak pernah tahu pada titik-titik terakhir orang itu bertemu dengan Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau toh orang itu meninggal dalam posisi mereka, kita menemukan mereka belum ketemu dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, well, itu sudah di luar kekuasaannya kita. Tapi paling tidak tugas kita sebelum mereka meninggal adalah beritakan kabar baik. Itu dia. Seperti itu ya. Baik. Wow, luar biasa sekali. Kepengennya kita video ini, rekaman ini, kalau di radio kan nggak bisa di-share ya. Tapi kalau di YouTube, mungkin banyak sekali rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang rasa nggak ikhlas, putus asa, hidupnya udah turun sekali kualitasnya karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Anda bisa share video ini ke mereka, supaya mereka dikuatkan. Dan mereka pada masa transisi itu tadi yang kita tadi dijelaskan ya, dari meratap sampai ke sukacita, masa transisi itu mereka nggak kepahitan, mereka nggak lari, mereka nggak tinggalkan Tuhan. Ini video yang berharga sekali dan semoga bisa jadi berkat buat Anda. Yes. Luar biasa sekali. Tuntas sudah pertanyaan kita, udah nggak ada lagi nih. Ini sudah terjawab sekali gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan saya WA. Kita bikin topik baru, Pastor. Kita bikin sesi kedua. Oke, narasumber kita ada Instagram kan? Ada dong. Anda bisa follow ya di @ONNATAHPARY di situ ya. Baik ya. Anda bisa follow di situ Ona Tahapari. Nah, jangan lupa di follow ya. Ambil berapa katanya, Ju? Kan biasanya gitu. Follow dong, jadi 8.000. Nah, itu. Kebiasaannya Jonathan begitu. Follow biar jadi 8.000 gitu ya. Thank you, Pastor Ona, kami ucapkan terima kasih banyak kalau hari ini boleh berkenan gabung dan nyampein berita yang luar biasa. Kita yang mungkin belum mengalami, kita bisa persiapan. Kita yang sudah mengalami, kita bisa kembali dikuatkan. Yes. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.